Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Agen desak PSV, lepas Perisic ke Inter Milan. Inter Milan tengah berupaya untuk memulangkan mantan bintangnya, Ivan Perisic dari PSV Eindhoven. Meski PSV masih enggan melepas sang pemain, agen Perisic disebut siap turun tangan untuk melancarkan proses kepindahan ke San Siro. Menurut laporan FC Internews, negosiasi kini memasuki fase krusial, dengan peran agen menjadi faktor penentu dalam kelanjutan transfer ini. Salah satu perkembangan penting dalam saga transfer ini adalah tercapainya kesepakatan personal antara Ivan Perisic dan Inter Milan. Winger berusia 36 tahun itu dikabarkan telah menyetujui durasi kontrak skema gaji peran dalam tim. Artinya, dari sisi pemain, tidak ada lagi hambatan. Berarti Perisic sangat tertarik untuk kembali ke klub yang pernah membesarkan namanya. Kini, fokus utama Inter adalah meyakinkan PSV Eindhoven agar membuka pintu negosiasi. Inter Milan dapat kabar baik, Dumfries berpeluang kembali lebih cepat dari jadwal. Inter Milan mendapat suntikan semangat besar menjelang fase krusial musim ini. Bek sayap andalan mereka, Denzel Dumfries, dikabarkan berpeluang kembali merumput lebih cepat dari perkiraan awal setelah mengalami cedera serius sejak November lalu. Menurut laporan Sky Sport melalui FC Inter 1908, proses pemulihan pemain asal Belanda tersebut berjalan jauh lebih baik dari yang diperkirakan tim medis klub. Berdasarkan progres latihan saat ini, Dumfries diproyeksikan sudah bisa masuk dalam daftar pemain pada Februari ini. Meski demikian, tim medis tetap akan memantau kondisinya secara ketat untuk menghindari risiko cedera ulang. Inter tidak ingin terburu-buru, mengingat peran vital sang pemain dalam jangka panjang. Inter Milan terkendala rekrut Moussa Diaby, Al-Ittihad pasang syarat khusus. Inter Milan menghadapi hambatan dalam upaya merekrut Moussa Diaby, karena Al-Ittihad hanya bersedia menjual sang winger jika berhasil mendatangkan pengganti yang sepadan dari Famalicão. Laporan ini disampaikan oleh Sport Italia melalui FC Internews, yang menyebut bahwa Al-Ittihad saat ini tengah fokus memburu pemain pengganti, sebelum membuka pintu negosiasi lebih lanjut dengan Inter Milan. Inter Milan sebelumnya telah mengajukan tawaran awal kepada Al-Ittihad untuk mendatangkan Moussa Diaby, namun, proposal tersebut langsung ditolak. Nerazzurri mengajukan skema peminjaman dengan opsi pembelian permanen, tetapi formula ini dianggap tidak sesuai dengan ekspektasi klub Arab Saudi tersebut. Al-Ittihad menilai nilai tawaran Inter Milan masih jauh di bawah standar, mengingat mereka merekrut Diaby dengan biaya besar pada tahun 2024. Pada musim panas 2024, Al-Ittihad menggelontorkan dana sekitar 60 juta euro untuk memboyong Diaby. Dengan investasi sebesar itu, mereka tentu enggan melepas sang pemain dengan harga murah. Sementara itu, Inter Milan hanya bersedia menyertakan opsi pembelian di angka 35 juta euro, jauh di bawah nilai awal transfernya. Nottingham Forest kembali incar Frettesi, Inter Milan siap buka negosiasi baru. Nottingham Forest belum menyerah dalam upaya merekrut gelandang Inter Milan, David Frettesi. Klub Liga Inggris tersebut dikabarkan tengah menyiapkan langkah baru untuk memboyong pemain timnas Italia itu ke City Ground, pada bursa transfer Januari ini. Menurut laporan jurnalis transfer Matteo Moretto melalui FC Internews, Forest masih berada dalam jalur persaingan untuk mendapatkan tanda tangan Frettesi. Meski mengalami penolakan awal, Nottingham Forest tidak mengendurkan minatnya. Klub berjuluk The Tricky Trees itu kini disebut tengah mempersiapkan pendekatan baru yang lebih realistis. Forest diyakini akan beralih ke skema transfer murni berbasis uang tunai, tanpa melibatkan pertukaran pemain. Langkah ini dianggap lebih berpotensi membuka jalan kesepakatan dengan Inter. Transfer Aslani ke Besiktas tertunda, penerbangan dibatalkan karena masalah teknis. Kabar kepindahan Christian Aslani dari Inter Milan ke Besiktas sempat diwarnai kejutan tak terduga.
Gelandang asal Albania tersebut mengalami kendala di awal petualangan barunya di Turki setelah penerbangannya menuju Istanbul dibatalkan, akibat masalah teknis. Aslani sejatinya dijadwalkan tiba di Turki pada malam hari untuk merampungkan proses kepindahannya ke klub raksasa Super League tersebut, namun, rencana tersebut harus tertunda setelah muncul pengumuman resmi dari pihak Besiktas. Aslani hampir dipastikan mengakhiri masa peminjamannya di Torino lebih cepat pada Januari ini demi melanjutkan karir di Besiktas. Dengan status pinjaman disertai opsi pembelian permanen, Besiktas melihat Aslani sebagai sosok penting untuk memperkuat lini tengah mereka musim ini. Resmi, Inter Milan pinjamkan Franco Carboni ke Parma. Inter Milan resmi meminjamkan bek asal Argentina, Franco Carboni, ke Parma hingga akhir musim. Kepindahan ini dikonfirmasi langsung melalui situs resmi klub. Carboni akan memperkuat Parma di paruh kedua musim dan bermarkas di Stadio Ennio Tardini, markas kebanggaan I Crociati. Sebelumnya, Franco Carboni sempat menjalani masa peminjaman di Empoli sejak awal musim. Tujuannya jelas, mendapatkan menit bermain reguler demi mempercepat proses perkembangan karirnya. Selama membela klub asal Tuscany tersebut, pemain berusia 22 tahun itu tampil dalam 17 pertandingan Serie A. Meski cukup konsisten, Carboni memutuskan untuk mengakhiri masa pinjamannya lebih cepat dari rencana awal. Keputusan ini membuka jalan bagi kepindahannya ke Parma, yang saat ini tengah berjuang keras keluar dari zona degradasi Serie A. Lazio siapkan dana 25 juta euro untuk tebus Fratesi dari Inter Milan. Masa depan David Fratesi terus menjadi sorotan di bursa transfer Januari ini. Setelah sebelumnya diminati Nottingham Forest dan Atletico Madrid, kini giliran Lazio yang masuk dalam daftar peminat serius gelandang Inter Milan tersebut. Menurut laporan jurnalis Sport Mediaset, Orazio Accomando, klub ibu kota Italia itu telah melakukan pendekatan awal kepada pihak Inter. Lazio dikabarkan siap mengajukan tawaran senilai 25 juta euro demi memboyong Fratesi ke Stadion Olimpico. Langkah ini menunjukkan keseriusan Biancocelesti dalam memperkuat lini tengah mereka, demi bersaing di papan atas Serie A musim depan. Meski Lazio menunjukkan minat nyata, Inter Milan tampaknya belum tergoda untuk melepas sang pemain. Manajemen Nerazzurri menilai angka 25 juta euro masih jauh dari nilai ideal Fratesi di pasar transfer. Sebagai salah satu gelandang paling dinamis di Italia saat ini, Fratesi dianggap sebagai aset penting jangka panjang. Performanya yang konsisten, agresivitas dalam duel, serta kontribusi gol dari lini kedua membuat Inter mematok harga yang lebih tinggi. Selain itu, Inter Milan juga mempertimbangkan faktor kebutuhan tim saat ini. Inter Milan percepat transfer Brock Norton-Cuvi, negosiasi dengan Genoa masuk tahap lanjut. Inter Milan kini tengah fokus merekrut Brock Norton-Cuvi, yang dikabarkan tengah berada dalam tahap negosiasi lanjutan dengan Genoa. Menurut laporan Sky Sport Italia melalui FC Inter 1908, pembicaraan antara Inter Milan dan Genoa untuk transfer bek sayap asal Inggris tersebut telah memasuki fase krusial. Kedua klub kini tengah berupaya merampungkan kesepakatan secepat mungkin. Nama Brock Norton-Cuvi sejatinya bukan sosok baru dalam radar transfer Inter Milan. Klub asal Milano tersebut telah memantau perkembangan sang pemain selama berbulan-bulan. Bersama Genoa di Stadio Luigi Ferraris, Norton-Cuvi tampil konsisten dan menunjukkan perkembangan pesat. Performa impresifnya membuat ia dianggap sebagai opsi ideal untuk memperkuat sisi kanan pertahanan, sekaligus serangan Inter. Dengan usia yang masih 22 tahun, Norton-Cuvi juga dinilai sejalan dengan proyek jangka panjang klub. Bisek tampil impresif di Dortmund, jadi batu loncatan menuju timnas Jerman. Jan Aurel Bisek dinilai sukses melewati ujian menuju Piala Dunia 2026 di Signal Iduna Park, Dortmund, dalam kemenangan penting Nerazzurri yang menjadi sorotan media Italia, termasuk La Gazzetta dello Sport. Penampilan solidnya bukan hanya memperkuat posisinya di skuad Nerazzurri,
tetapi juga membuka kembali jalannya menuju Piala Dunia. Bagi Bisek, laga kontra Dortmund di matchday terakhir fase Liga Champions, bukan sekadar pertandingan biasa. Stadion legendaris itu menjadi saksi kebangkitan karir internasionalnya, sekaligus titik tolak ambisi besar bersama Inter Milan. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Signal Iduna Park kini layak masuk dalam daftar stadion paling bersejarah dalam perjalanan karir Jan Bisek, bukan hanya karena Inter meraih kemenangan 2-0 di sana, tetapi juga karena stadion ini pernah menjadi tempat debutnya bersama timnas Jerman. Pada tanggal 23 Maret tahun 2025, pelatih Julian Nagelsmann memberi kesempatan debut kepada Bisek di menit ke-77, meski setelah itu ia belum kembali dipanggil secara reguler. Momen tersebut tetap menjadi tonggak penting dalam perjalanan profesionalnya. Resmi, Inter Milan tantang Bodo Glimt di playoff Liga Champions, jalan menuju 16 besar terbuka. Inter Milan resmi mengetahui lawan mereka di babak playoff Liga Champions musim ini, dalam hasil undian yang digelar di Nyon, Swiss. Tim asuhan Christian Cifu akan menghadapi wakil Norwegia, Bodo Glimt, dalam duel dua leg yang menentukan tiket ke babak 16 besar. Hasil undian ini membuat Inter terhindar dari pertemuan panas melawan Benfica, yang kini dilatih Jose Mourinho. Meski demikian, Bodo Glimt bukan lawan yang bisa dianggap remeh, terutama setelah performa impresif mereka di fase Liga. UEFA menggelar undian playoff Liga Champions pada Jumat petang. Inter Milan sebelumnya memiliki dua kemungkinan lawan Benfica atau Bodo Glimt. Benfica sempat dianggap sebagai opsi terberat karena faktor pengalaman Eropa dan kehadiran Jose Mourinho. Namun, wakil Portugal itu memastikan tiket playoff lewat gol dramatis kiper Anatoli Trubin di masa injury time saat menghadapi Real Madrid. Hasil undian akhirnya mempertemukan Inter dengan Bodo Glimt, klub asal Norwegia yang tengah naik daun di kompetisi Eropa. Zanetti peringatkan Inter, jangan remehkan Bodo Glimt, fokus jadi kunci di playoff Liga Champions. Wakil Presiden Inter Milan, Javier Zanetti, memberikan peringatan tegas kepada timnya jelang laga playoff Liga Champions melawan Bodo Glimt. Legenda hidup Nerazzurri itu menegaskan bahwa tim asal Norwegia bukan lawan yang bisa dianggap enteng, terutama dengan kondisi cuaca ekstrim dan lapangan sintetis yang akan menjadi tantangan tersendiri. Pernyataan Zanetti disampaikan usai undian resmi UEFA yang mempertemukan Inter Milan dengan Bodo Glimt dalam duel dua leg menuju babak 16 besar. Dalam wawancaranya, Javier Zanetti menyoroti faktor non-teknis yang bisa sangat memengaruhi jalannya pertandingan. Menurutnya, suhu ekstrim di Norwegia akan menjadi ujian fisik dan mental bagi para pemain Inter. Kami perlu mempersiapkan diri dengan baik, kami sudah melihat suhu di sana dan akan sangat dingin. Kami harus sangat berhati-hati, ujar Zanetti. Cuaca dingin berpotensi menurunkan performa pemain yang tidak terbiasa bermain di kondisi ekstrim. Oleh karena itu, adaptasi menjadi bagian penting dari strategi Inter.